Pertama Pak, nanti saya akan tanya, bagaimana menurut Bapak, kita lebih bagus diskusi aja ya, bagaimana menurut Bapak ini dengan adanya sekarang tumbuhnya perguruan tinggi di Indonesia yang begitu tinggi, yang hampir setiap tahun itu setidaknya setiap satu kampus itu menghasilkan 100 sarjana. Kalau kita anggap ada 1.200 perguruan tinggi di Indonesia, berarti udah hampir satu tahun itu bisa menghasilkan sampai 100.000 mungkin Pak. Nah ini satu tantangan, bukan karena masalah tantangan dunia kerja, tapi adalah tantangan bagaimana para sarjana itu bisa berkompetisi di dalam menghadapi baik dunia usaha, baik juga dalam dunia wirausaha. Nah, pertama itu. Yang kedua Pak, kita tahu bahwa sekarang ini dengan adanya paradigma yang baru ya, dengan adanya kompetisi teknologi yang menjadi terapan, kemudian dengan adanya bahwa sekarang ini bukan lagi yang diharapkan dalam kemampuan knowledge, tapi adalah kemampuan yang disebut dengan keterampilan ataupun dengan keahlian ya. Nah, di sini ketepatan ada Pak Wisnu dari Takmonas. Beliau adalah salah satu asosiasi konstruksi yang juga melakukan sertifikasi khususnya dalam keahlian konstruksi. Nah, itu Pak, bagaimana sekarang menurut Bapak, apakah memang perlu sekarang ini kompetensi dan ataupun keahlian ini menjadi salah satu standar untuk sehingga daya saing itu semakin tinggi? Nah, mungkin yang ketiga, kita tahu sekarang kampus ini ada disebut dengan kampus merdeka ya. Jadi satu mahasiswa itu bukan hanya mengetahui misalnya contohnya sosial politik, tapi harus juga mampu bisa di dalam teknologi IT, bisa juga mampu dalam segi akuntansi dan ekonomi. Nah, apakah memang Indonesia ini siap nggak Pak dengan menghadapi kampus merdeka yang dimana ada yang multidimensi pengetahuan yang dimiliki mahasiswa, sehingga mahasiswa itu siap dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman. Nah, yang keempat ini mungkin yang paling utama, kita tahu Pak, ada salah satu dilematika ya di dalam pemerintahan Indonesia ini yang disebut dengan the right man and the right place. Nah, kita tahu bahwa banyak pemerintahan di Indonesia ini banyak posisi-posisi tertentu itu tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Contoh, yang berhubungan dengan dunia teknologi ya, PUPR, kemudian tata ruang, kemudian dengan perkintan, itu kan kebanyakan diisi oleh orang sosial politik. Sementara tupoksinya itu kan kebanyakan berhubungan dengan teknologi ya, apalagi dalam perencanaan. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak ke depan, khususnya Stipan ini mempersiapkan para mahasiswa yang ala birokrat ini supaya mereka tuh bisa mencakup ataupun menggapai beberapa kemampuan ataupun keterampilan ataupun secara manajerial bisa menguasai mungkin tupoksi yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak menjadi gamang dalam menghadapi posisi-posisi yang mereka dihadapi akan datang. Ya, persilakan mungkin pertama untuk Pak Jenar ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih ya, luar biasa pertanyaannya Pak. Ya, ini memang pertanyaan yang perlu semacam pemikiran mendalam gitu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Pak. Saya bangga sekali bisa hadir di sini Pak dengan teman-teman dari Takmonas. Juga di sini ada mahasiswa kita dari Stipan yang luar biasa Pak ya. Tapi kaitannya dengan pembangunan SDM kita bagaimana kan gitu Pak ya. Ini penting sekali ya kita bahas. Nah, sekarang memang Dikti ya, pemerintah melalui Dikti itu mendorong memang semua perguruan tinggi itu mengembangkan namanya kurikulum berbasis kompetensi kan gitu Pak ya, yang memang diperlihatkan dari CPL-nya, capaian pembelajarannya ya, dimana CPL ini kan dilihat dari profil lulusannya itu mau jadi apa kan gitu Pak. Nah, itu dikembangkan. Nah, ini memang jadi tugas utama dari perguruan tinggi untuk menyusun itu, termasuk ya paling intinya ya prodi-prodinya. Seperti kita di Stipan ada 2 prodi, 3 prodi dengan S2 ya. Jadi prodi politik dan prodi ilmu pemerintahan S1 dan S2-nya. Nah, ini kita kembangkan CPL-nya ya, profil kita itu jadi ASN dan sebagainya. Nah, ini kita petakan apa saja sih capaian pembelajaran yang mereka harus raih
ya mulai dari pengetahuannya, dari sikapnya, terus keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mereka harus capai, kan gitu Pak. Ini, nah sekarang itu pertanyaan, apakah memang sekarang lulusan itu memang sudah berbasis kompetensi seperti itu Pak? Kalau ini memang sudah, harapan kita itu ya Indonesia Emas 2045 itu ya bisa tercapai. Ya kan harapan sekarang pemerintah itu sudah menggaungkan namanya Indonesia Emas 2045 dengan sasaran pertama adalah kita itu masuk ke dalam 5 besar ya negara dengan perekonomian terbesar, 5 besar dunia. Ya, kemudian kita lepas dari namanya jebakan kelas menengah itu. Ya, artinya kita udah naik kelas atas semua dengan proyeksi pendapatan per kapita itu sampai kepada $25.000 per tahun, kan gitu Pak ya. Itu proyeksi, walaupun ini sebenarnya terhambat gara-gara pandemi ini Pak. Tapi ini tidak menutup kemungkinan karena kita termasuk negara yang sekarang pertumbuhannya itu stabil gitu Pak ya, dibandingkan negara lain. Luar biasa kita ini, seperti itu. Jadi itu pertama Pak. Jadi lulusan-lulusan yang baru itu apa memang sudah itu CPL-nya itu sudah sesuai dengan kebutuhan lapangan, kebutuhan apa yang dibutuhkan Indonesia, sampai kepada apakah memang sudah berbasis kompetensi, kan gitu Pak. Mungkin itu tanggapan pertama saya Pak, yang pertama. Yang kedua mengenai standarisasi tadi Pak, profesi. Nah ini penting sekali. Program SDM unggul mandiri yang sudah digaungkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung Indonesia Emas tadi, ini salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan tadi melakukan namanya sertifikasi profesi, kan gitu Pak ya. Nah, di mana pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, mulai dari undang-undang ketenagakerjaan, disusun lagi pada ada perpres namanya perpres tentang kerangka kualifikasi ya nasional Indonesia, sampai kepada penyusunan standar kompetensinya ya SKKNI-nya seperti itu. Nah ini sudah. Kenapa ini penting? Ya tadi supaya tadi pertama tadi supaya semua orang yang bekerja itu ya bisa mengukur kemampuannya di mana. Kan untuk mengukur kemampuannya di mana. Nah, untuk mengukur itu harus ada indikator, ada standar yang harus dia penuhi dan sebagainya. Nah, ini kan sudah disusun. SKK ini kita sudah ada, walaupun sekarang terus dikembangkan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah tadi. Ya. Salah satu peran pemerintah dalam sertifikasi profesi ini adalah pengembangan standar kompetensi yang sesuai dengan urusan pilihan yang menjadi unggulan daerah itu. Nah ini penting sekali, ini diamanatkan dalam undang-undang, sehingga apa yang menjadi unggulan di daerah itu, misalnya contohnya pertanian, berarti semua profesi di bidang pertanian itu ya standar kompetensinya itu harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan ya. Ya pertanian bagaimana ya, hortikultura dan sebagainya kan gitu ya. Nah itu, ini yang pentingnya. Nah ini harus distandarisasi supaya ada pengakuan, karena sebenarnya sertifikasi kompetensi kan sebenarnya pengakuan bahwa kita mampu kan, kita. Itu paling penting, bukan hanya sekedar sertifikatnya gitu ya, tapi kemampuannya benar-benar diakui, bukan hanya diakui di Indonesia tapi diakui di dunia internasional. Itu lebih penting lagi. Nah itulah ciri-ciri nanti kita menjadi SDM unggul tadi ya, SDM unggul dan mandiri tadi. Berarti kita bersaing. Unggul itu kan berarti lebih daripada yang lain kan gitu Pak ya, lebih dari yang lain, lebih tinggi, lebih cantik, lebih cakap dan sebagainya kan. Kalau kita tuh lebih cakap dan lebih terampil. Nah itu yang diminta supaya nanti kita standar kita, ingat standar ada 3, standar nasional, standar internasional, dan standar khusus, dimana tidak ada yang mengatakan bahwa standar ini harus sama. Standar nasional kita bisa lebih tinggi dari standar internasional ya. Standar khusus perusahaan misalnya atau standar khusus pemerintahan bisa lebih tinggi dari standar nasional maupun standar internasional. Ya, jadi jangan dibilang kalau udah standar nasional itu udah hebat. Enggak, belum tentu. Bisa aja standar nasional kita lebih tinggi dari standar internasional. Kalau memang kita bisa mengembangkan standar yang memang betul, memang kita skillnya itu memang lebih tinggi seperti itu. Ya, nah itu Pak. Jadi perlu sekali Pak, pertanyaan keduanya kan perlu sekali. MBKM, ya MBKM itu memang betul ya kebijakan pemerintah yang terbaru yang memberikan keleluasaan kepada mahasiswa ya, memberikan mereka keleluasaan belajar di luar prodinya sebanyak 3 semester. Ya. Kan gitu Pak ya. Dalam rangka apa? Tadi mereka mau passionnya gimana sih?
kan gitu ya, apa passionnya yang mungkin bisa mendukung nanti karirnya ke depan. Nah menurut saya itu memang ada baiknya juga gitu ya, bahwa misalnya sekarang, nah misalnya tentang perkembangan TIK gitu, yang nggak ada salahnya juga misalnya yang jurusan prodi pemerintahan politik belajar ke prodi komunikasi misalnya kan gitu Pak ya, atau informatika dan sebagainya, nggak apa-apa ya, karena sekarang semua orang sudah mau tidak mau harus memahami namanya teknologi informasi komunikasi. Bahkan di pemerintahan sendiri ya sedikit banyaknya di front office kita di desa, di kelurahan itu dituntut juga perangkatnya itu mampu membuat aplikasi-aplikasi kecil gitu ya, yang memudahkan pelayanan publik tadi. Dan saya kira sudah banyak contoh-contoh ya, contoh-contoh di Indonesia sudah banyak Pak. Jadi sekarang namanya dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu ada pasal tentang inovasi daerah itu Pak, itu luar biasa Pak. Ya artinya ASN juga dituntut bagaimana berinovasi, bukan hanya berinovasi, berkolaborasi dengan semua stakeholder melakukan inovasi kan itu Pak ya. Makanya contohnya misalnya Kabupaten Bogor itu bagus Pak, tidak ada mereka setiap hari forum inovasi daerah namanya Pak, itu biasa. Jadi sudah menerapkan namanya kolaboratif governance itu ya, dengan pentahelixnya dan sebagainya gitu Pak ya. Nah itu jadi mahasiswa tadi dengan diberikan kebebasan ini diharapkan mereka bisa menambah kompetensinya ya. Jadi di luar prodinya kan gitu Pak ya. Jadi kan kan begitu aturannya. Jadi 3 belajar di luar prodinya, mengembangkan kompetensinya seperti itu. Nah menurut saya itu bagus-bagus saja gitu ya, baik sekali gitu Pak ya. Bagaimana kemudian setelah dia tamat jadi sarjana, banyak kompetensi yang bisa dapat dia raih, pengetahuan yang dia raih maupun sikap yang dia raih gitu Pak. Itu yang ketiga Pak ya. Oh iya ini menarik karena banyak kasus ya, teman-teman saya juga banyak Pak yang lulusan dari sosial gitu kan, bisa jadi kepala PU, kepala dinas pertanian ya. Memang itu Pak, menurut saya memang kedepannya harus lebih dibenahi gitu ya. Walaupun memang sekarang argumentasinya banyak bahwa itu kalau sudah kepala dinas levelnya manajemen kan itu Pak ya. Untuk teknis perencanaan dan sebagainya sudah ada jabatan-jabatan fungsional di bawahnya, tapi daripada bagaimana memanage tadi ya, jadi pengetahuan tentang perencanaan pembangunan ya, pemetaan potensi wilayah dan sebagainya, pemecahan masalah, terus termasuk juga manajemen bencana gitu ya, itu memang dipelajari Pak, kami dipelajari Pak di prodi ilmu pemerintahan dipelajari Pak. Jadi mungkin itu alasan juga kenapa bisa menduduki seperti itu. Tapi kedepannya mungkin Pak, dengan sistem sertifikasi sekarang ini ya, kalaupun dia menduduki jabatan-jabatan seperti itu harusnya dia sudah punya sertifikatnya gitu ya, unit-unit kompetensinya. Tapi yang kalau teknis memang saya kira memang agak sulit ya, tapi untuk manajemennya gitu ya, manajemen secara umum bisa seperti itu. Nah ini menjadi catatan kita ke depannya mungkin, yang menjadi masukan juga pada pemerintah, termasuk pemerintah daerah ya. Sudah ada analisis jabatan dan sebagainya, tiap-tiap jabatan sebenarnya sudah ada unit-unit kompetensinya sendiri dan sebagainya, dan itu sudah dipetakan sebenarnya ya di Kementerian Dalam Negeri maupun di kementerian-kementerian terkait termasuk bidang-bidangnya tadi, misalnya pertanian dan sebagainya. Nah itu sudah dikembangkan sekarang. Saya kira kedepannya nanti mungkin kalau memang sudah ini mengenai sertifikasi ini semakin baik Pak gitu ya, semakin dipedomani semua pihak, mungkin tadi the recommend and the request ini bisa benar-benar dijalankan begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Lajara. Nah ini suatu hal tantangan saya pikir ya bagi perguruan tinggi di Indonesia. Ternyata kesarjanaan itu bukan menjadi salah satu alat ukur bahwa seseorang itu bisa menang dalam satu kompetisi SDM ya, apalagi masuk dalam proses asesmen ya Pak ya. Nah yang kedua saya lihat bahwa ternyata sekarang ini standarisasi khususnya adanya sertifikasi kompetensi ini menjadi salah satu motor untuk dimana setiap orang itu mempunyai bukan saja menggali kemampuan, tapi mereka melakukan satu inovasi-inovasi sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang menjadi lebih unggul dan lebih kompetitif ya. Nah hanya satu hal menarik mungkin bisa saya sampaikan juga, mumpung ada Pak Wisnu, kita lihat sekarang kan di dalam sekarang ini oke lah, dunia konstruksi itu sekarang ini dengan adanya Pak Jokowi menggerakkan pembangunan infrastruktur menjadi suatu primadona kelihatannya dalam satu dunia usaha. Nah, bagaimana menurut Pak Wisnu ya,
Karena kebanyakan saya melihat juga bahkan itu dalam fakultas teknik itu kebanyakan mereka belum siap untuk masuk dalam dunia kerja karena mereka masih bersifat konsep teori ya. Tapi begitu masuk dalam dunia konstruksi dan dunia kerja, mereka kebanyakan banyak keteter dengan orang-orang yang punya hidup dengan experience ya, pengalaman kerja. Nah, menurut Pak Wisnu bagaimana peran Takonas ini dalam memacu SDM ini sehingga mereka ketika mereka punya jasa sarjana dan punya sertifikasi kompetensi, mereka bisa akhirnya masuk dalam dunia kerja itu dengan bukan sama-sama mampu, tapi mereka akhirnya bisa menunjukkan bahwa mereka itu lebih unggul dan lebih kompetitif. Silakan. Di dunia konstruksi adalah pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2021, di situ sudah ada ketentuan dan syarat-syarat ketentuan untuk seseorang untuk mendapatkan sertifikasi profesi. Yang apa Pak Doni katakan itu benar. Lulusan sarjana-sarjana teknik itu memang di lapangan kerap kali tidak bisa langsung terjun untuk praktek. Mereka kalah dengan orang-orang yang lulusan SMA, STM maupun yang mohon maaf di bawahnya itu memang kenyataannya yang sekarang seperti itu. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah para orang-orang yang lulusannya di luar sarjana itu sekarang ini dengan adanya PP 14 itu sulit untuk mendapatkan sertifikasi. Inilah gunanya kita adakan seminar pada saat ini dan kita juga mengadakan kerjasama dengan Stipan. Yang kita harapkan adalah untuk kira-kira nanti para calon-calon lulusan dari Stipan, kita doakan mudah-mudahan jadi orang birokrat yang bisa duduk di pemerintahan secara birokrasi untuk bisa memperhatikan khususnya di dunia konstruksi, bisa memperhatikan orang-orang yang punya keahlian, keprofesian, tapi secara akademiknya mereka tidak punya pendidikan yang mumpuni, supaya benar-benar sertifikasi ini dipergunakan tepat sasaran, supaya SDM-nya benar-benar sesuai dengan yang disertifikasi. Sesuai dengan aturan juga di BP 14, seorang lulusan sarjana S1 itu untuk mendapatkan SKK itu hanya diperbolehkan 1 tahun. Masa berlaku SKK ini 1 tahun. Pada kenyataannya mereka di lapangan nol besar, tidak mengerti apa-apa tentang di lapangan. Jadi tadi kalau dari Pak Ketua Stipan bilang seorang lulusan teknik sipil itu kalah dengan tukangnya beliau, itu kenyataannya. Nah, disinilah saya mengharapkan, sekali lagi mengharapkan daripada Stipan, saya mengharapkan dari bapak-bapak sekalian yang mungkin pada suatu saat jadi birokrat yang bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan, tolong nanti coba pikirkan benar-benar dibedakan antara sertifikasi profesi yang benar-benar profesinya dia sendiri, mutunya, keahliannya, dengan pendidikannya itu dibedakan. Jadi yang dilihat dari lulusan akademisinya. Jadi yang dibedakan, seseorang ini mempunyai profesi, seseorang ini punya keahlian, itu yang dinilai. Jadi jangan pendidikannya yang dinilai. Kalau saat ini yang dinilai ini adalah pendidikannya, bukan tentang keahliannya. Jadi bukan keahlian yang dinilai. Saya rasa itu, Pak. Nah, apa kira-kira Pak rencana ke depan nih Stipan supaya teman-teman mahasiswa ini kita jual itu kepada, bukan pengertian dijual secara personal, tapi adalah
ability-nya dia, kemudian semua yang berhubungan dengan bagaimana satu sumber daya manusia itu. Artinya Stipan ini punya ikon tertentu, Pak. Artinya kalau SDPDN sudah pasti lah ya, karena mereka kan punya negeri. Karena saya tahu banyak sekarang sekolah-sekolah ilmu pemerintahan ini hanya masuk kepada bagaimana how to get the paper gitu, Pak, sehingga mereka gampang untuk secara profesi mereka. Tapi saya pengen nanti, Pak, ke depan, karena pemerintah Kota Bekasi itu dengan Stipan ini mempersiapkan mereka ini ketika misalnya Pak Ferry ditempatkan menjadi PUPR, Bapak sudah persiapkan bukan secara administrasi, tapi manajerial, tapi juga secara teknologi. Terima kasih. Silakan, Pak. Menarik ya, Pak. Jadi luar biasa nih, Pak. Jadi Bapak dari Satpol PP ini luar biasa, Pak. Dengan kesibukannya, dengan ya ini kan sudah di atas 30 tahun, masih di bawah 20, Pak ya. Oh, 30. Tapi semangat belajarnya masih tinggi, Pak. Ini yang luar biasa sekali, Pak. Ya, kenapa? Tadi semangat untuk meningkatkan kompetensi, Pak. Nah, itu pertama yang mungkin saya komentar. Yang kedua, Pak, kita itu di Stipan ini kan prodi ilmu pemerintahan dan politik. Yang pertama kita ajarkan mereka adalah filosofi pemerintahan itu, Pak. Ya, bagaimana filosofi? Kita ada namanya filsafat ilmu pemerintahan itu. Dari ontologi, epistemologi sama aksiologinya kan, Pak. Dari ontologinya itu objek formalnya kita lihat bahwa pemerintahan itu adalah bagaimana melihat hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Nah, dengan tadi kajiannya di pelayanan publiknya kan, Pak. Nah, jadi itu yang sekarang kita berikan pemahaman, ya, pengetahuan sampai keterampilan nanti gimana sih sebenarnya melayani masyarakat itu, ya, bagaimana sih Satpol PP bekerja kemudian dengan wajah yang lebih manusiawi, kan gitu, Pak ya, yang lebih ya bisa diterima masyarakat, ya, tidak dengan yang selama ini mungkin kesan masyarakat itu dengan kekerasan saja dan sebagainya, tapi tidak seperti itu, dengan pendekatan dan sebagainya, Pak. Nah, itu kita pelajari, Pak, kita berikan di kurikulum kita seperti itu. Jadi dari sikap, ya, dari pengetahuan tadi baru sikapnya tadi, Pak. Nah, baru keterampilan tadi, keterampilan berkomunikasi dengan masyarakat, ya. Saya selalu bilang itu, Pak, ada dua jurusan memang di Stipan ini, politik dan pemerintahan, ya. Hampir mirip-mirip kan, when politics and government begin. Karena itu satu siklus, Pak, yang berjalan seperti itu, kan, ya. Nah, government begin inilah kemudian pendekatan peraturan perundang-undangan, perda dan sebagainya. Tapi itu yang membedakan orang pemerintahan itu adalah wajah itu harus sumringah, kan gitu, Pak ya. Wajah itu harus orang yang dipercaya oleh masyarakat dan sebagainya. Nah, itu salah satu pembentukan sikap yang kita harapkan terjadi di Stipan itu, Pak. Jadi itu pertama. Baru yang kedua, memang ada keberpihakan pemerintah dengan prodi ilmu pemerintahan, Pak. Jadi sekarang kan kalau jadi lurah, jadi camat kan harus yang berlatar belakang pendidikan pemerintahan dan politik, kan gitu, Pak ya. Nah, itu tadi. Jadi itu menjadi nanti keunggulan kompetitif bagi bapak-bapak ini nanti kalau sudah berkarir, Pak. Ini menjadi keunggulan kompetitifnya nanti berkarir seperti itu. Nah, ini kedepannya seperti itu. Jadi itu yang kemudian bisa dilihat dari teman-teman dari Satpol PP kedepannya, gitu ya, bahwa ini ilmu kita ini, pemerintahan ini, ya boleh dikatakan tadi bisa diterapkan di segala bidang, aspek ideologi politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Karena kita juga belajar ekonomi. Kenapa? Karena seluruh aspek kehidupan masyarakat bernegara itu menjadi urusan, namanya urusan pemerintahan. Ya, dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 sudah jelas ada 33 urusan itu. Semuanya kita urus. Pemda itu mengurusnya itu. Ya, makanya kalau di PDN sendiri ada namanya sekarang profesi kepamungkerajaan khusus, Pak. Tapi di PDN kita belum, ya, karena ada kalau profesi ini kan harus beda lagi, Pak ya. Nah, itu dikembangkan seperti itu. Ya, artinya apa? Memang ke depan itu memang kekasan kita birokrasi Indonesia itu kan beda dengan lain. Kita itu dari dulu ada namanya pamong praja. Ya, mungkin Pak Benny sudah dengar, ya, dulu pamong dengan pakaian putih gagah, gitu ya. Makanya kita sekarang kan dilantik itu kan pakai putih itu, Pak. Jadi kalau namanya kepala daerah dilantik kan pakai putih-putih, Pak. Nah, itu kan mencerminkan nilai-nilai kepamongkerajaan dulu itu, Pak. Ya, yang selalu ngemong gitu, Pak. Jiwa pengemong,
mencari solusi dan sebagainya kan Pak. Itu yang kita kembangkan Pak di Bandung. Ya mudah-mudahan berkembang ya. Ya, jadi baru kemudian tadi Pak, ya tantangan kami tadi Pak, kerjasama dengan Pemda Kota Bekasi luar biasa Pak. Dan terima kasih. Kenapa? Kita juga mengembangkan mungkin namanya konsentrasi Pak, termasuk konsentrasi di sektor penelitian ini. Jadi mungkin tadi Pak mau kita kembangkan kebutuhannya apa? Itu yang mau kita kembangkan nanti kepada CPL-CPL-nya lagi Pak. Nah, itu kedepannya gitu Pak. Jadi kita sekarang memang konsentrasi baru nanti kalau desa memang sudah Pak, kita manajemen pemerintahan desa gitu Pak, sudah. Tapi ini baru lagi Pak, perkembangan ini adalah memang harapan dari Pak Ketua Pak Soni. Ini Pak Soni sebenarnya ini perkembangannya ke depan seperti itu Pak. Jadi adanya kerjasama dengan Pemko DMK ini Bekasi ini luar biasa Pak. Termasuk pengembangan kompetensi tadi itu Pak. Ya, jadi ini luar biasa. Baru yang ada kaitan juga yang tadi itu Pak, mungkin dengan Pak Wisnu tadi. Sebenarnya Dikti itu Pak sudah mengembangkan jalur baru gitu Pak, yang disebut dengan RPL Pak, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, ini orang-orang yang sudah bekerja, sudah pengalaman dan sebagainya itu Pak, itu bisa ngambil kesarjanaannya 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun, tergantung hasil rekognisinya berapa SKS dia bisa ditempuh. Nah itu Pak, mungkin jawabannya itu Pak. Nah, mungkin ada tadi PP 14 itu Pak, mungkin saya baru pikir mungkin ada kaitan juga gitu. Artinya dengan RPL bisa Pak. Ya, jadi ada RPL, tapi belum semua perguruan tinggi yang bisa membuka jalur RPL Pak, program RPL itu. Jadi program namanya program rekognisi pembelajaran lampau. Jadi semua pengalaman kerja dihitung sebagai SKS, kemudian sertifikat yang mereka sudah punya dia pribadi itu dihitung semua Pak. Nanti dihitung ada namanya konversi ke SKS, konversi ke mata kuliah yang sudah dihitung. Nah itu kemudian setelah dihitung sisanya yang ditempuh itulah yang mau dikerjakan. Apakah dia bisa 3 semester lulus, apa 4 semester, bahkan mungkin 2 semester gitu Pak. Ya itu nanti orang asesor kompetensi juga yang berperan di situ Pak. Jadi perguruan tinggi lain nanti perlu juga asesor kompetensi di situ, karena yang menghitung itu ya asesor kompetensi itu Pak. Jadi namanya RPL tipe A, A1, A2 ada Pak. Jadi kita di Stipan sedang mengembangkan itu juga Pak. Saat ini sedang, ya mudah-mudahan tahun depan bisa. Tapi khusus kita bahas RPL untuk perangkat desa dan kepala desa. Nah gitu Pak. Jadi karena banyak sekali perangkat desa yang mungkin kecamatan SMA, kepala desa ya kepingin kuliah, tapi kalau dengan normal 4 tahun, 3,5 tahun paling cepat kan, lama sekali. Padahal mereka sudah punya kompetensinya Pak. Nah ini sekarang sudah dibuka namanya program rekognisi pembelajaran lampau Pak. Nah, baru catatan saya mungkin tambah satu lagi Pak, mengenai standarisasi profesi ini Pak, yang selalu lupa Pak mungkin kita ini Pak di Indonesia ini, kalau pengamatan saya artnya ini Pak, seninya ini. Artnya, khususnya misalnya jasa konstruksi, saya lihat selalu Pak, asal bikin apa jalan dan sebagainya asal jadi aja. Tidak ada kerapian, kiri kanan nggak dirapikan, trotoar nggak dirapikan. Itu secara umum Pak, saya jalan-jalan, kecuali kalau di Bali sedikit Pak, mungkin orang Bali itu memang agak tinggi sininya kena pariwisata Pak. Padahal itu adalah pandangan pertama. Profesionalisme kita itu selain diukur keterampilan, diukur juga dengan seninya. Seni dalam menjalankan profesinya itu Pak. Nah mungkin catatan Pak, mungkin tadi asosiasi ini Pak juga menjadi catatan Pak. Pengembangan standar kompetensi ini tidak hanya sekedar kemampuan kerjanya, keterampilannya, tapi seninya bagaimana? Gitu Pak. Jadi kalau orang bangun jalan itu udah diaspal gitu, lihat situ numpuk-numpuk batu dan sebagainya, diapain itu? Kan gitu Pak ya? Apa dibiarkan begitu saja? Yang penting targetnya sekian meter, sekilometer selesai, kan gitu Pak ya? Nah itu Pak yang belum Pak, saya lihat itu yang belum. Jadi kalau di luar negeri katanya profesi itu adalah kebanggaan. Kita pun menjadi kebanggaan. Karena profesi itu adalah ukurannya adalah duitnya seberapa banyak dapatnya. Makanya pemilihan profesi masih melihat kepada income-nya berapa dapatnya. Ya, bukan kepada memang saya passionnya ke situ, saya bangga ini kerjakan itu, bukan begitu. Kalau di luar negeri sudah begitu Pak.
Jadi memang pekerjaan itu karena passion dan tadi selain dia terampil, seninya tinggi. Sampai kemudian istilahnya Pak, kalau saya pernah baca terus itu, dia hasilnya itu selalu bisa menjadi masterpiece. Jadi kebanggaan dia, ini hasil saya loh, jalan ini saya dulu yang bangun loh, gitu ya. Kan gitu Pak ya, jasa konstruksi. Oh bangunan ini saya dulu yang bangun loh, cantik kan, rapi dan sebagainya. Kan gitu Pak ya. Itu yang kedua. Catatan kedua, kebetulan saya ngajar namanya manajemen bencana. Kan gitu Pak ya. Manajemen bencana ini erat kaitannya dengan infrastruktur, jasa konstruksi. Ya, di mana kemudian ada namanya mitigasi struktural Pak. Jadi dalam tahapan namanya mitigasi struktural, di mana di situ yang paling penting adalah semua tukang dan sebagainya itu harus dilatih tentang bagaimana membangun rumah yang tahan gempa, ya, membangun rumah bagaimana kalau di pebukitan bikin terasering dan sebagainya, kan gitu Pak. Nah itu yang belum Pak. Kalau kita banyak kali tukang di Indonesia, di mana-mana tukang. Kejadian gempa Cianjur itu menunjukkan hal itu Pak. Itulah halnya. Kenapa kemarin diskusi kenapa banyak runtuh? Yang memang saya kebetulan pernah dinas 2 tahun di Cianjur. Saya di Cianjur itu jadi tentara Pak. Saya juga pernah wajib militer 2 tahun di Cianjur. Nah di sana itu orang bangun rumah itu kan ngumpulin duit Pak, beli semennya dulu, beli pasirnya, baru pasang tiangnya dan sebagainya. Jadi nggak sesuai dengan standar itu Pak, teknik sipilnya. Nah kenapa? Jadi terus dia bangun sendiri juga dan sebagainya. Terus tukang-tukangnya juga gitu, belajar dari apa namanya Pak, pembantu ya, connect dulu, tiba-tiba jadi tukang, connect jadi tukang, hanya lihat-lihat dan sebagainya. Nah ini yang harus didorong oleh tadi Pak, kebetulan jasa konstruksi didorong Pak, supaya mereka itu benar-benar kalau bisa asosiasi profesi Takonas ini bekerja sama dengan Pemda menargetkan orang-orang seperti itu supaya disertifikasi Pak. Nah ini bisa menjadi program Pemda menurut saya, karena salah satu program Pemda itu adalah yang ketiga tadi, bagaimana menyelenggarakan skema sertifikasi Pak di lapangan. Itu peran ketiganya Pak. Kalau mungkin karena nggak bisa ditanya, peran ketiga dari Pemda itu Pak dalam sertifikasi ini. Jadi Bapak dari Takonas bisa mengusulkan Pemda Pak, mana kalau kita kerjasama Pemda dengan itu mendorong mereka untuk disertifikasi. Jadi Pemda memfasilitasi sertifikasi mereka di jasa konstruksi. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Ini luar biasa Pak sebenarnya Pak. Jadi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jenderal. Ya, ada satu kata kunci yang saya lihat menarik dari Bapak. Sebetulnya kita perlu yang melakukan satu masterpiece Pak ya, supaya kita mengerti reward kita di mana gitu. Jadi bukan dibalik, reward dulu baru masterpiece, sehingga kita tidak dalam mengerjakan sesuatu tidak profesional. Seperti Bapak katakan tadi, bagaimana membangun satu struktur bangunan, tapi dia tidak mengerti dari mana awalnya, dari mana tengahnya sampai akhirnya. Tapi dia mulai dari akhirnya dulu baru ke awalnya, akhirnya roboh itu bangunan. Nah, yang kedua saya lihat bahwa ternyata kelemahan dari beberapa Pemda itu bahwa membiarkan swasta berjalan dengan swasta, pemerintah dan pemerintah kalian. Nah, jadi mungkin nanti ini dengan program kerjasama ini mungkin kita bisa sama-sama mengevaluasi, merekomendasikan dan melaksanakan bagaimana kita bisa mempetakan potensi-potensi sumber daya manusia di daerah ataupun di wilayah di Indonesia ini, sehingga kita bukan melihat mereka itu sekedar mendapatkan pekerjaan atau tenaga kerja terserap, tapi juga mereka bisa menghasilkan sesuatu hasil karya yang memberikan reward yang terbaik baik kepada pemerintah, pada swasta atau kepada masyarakat. Itu alhamdulillah pada hari ini tadi pagi sudah kita lakukan penandatanganan MOU antara Stipan dan Takonas. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu langkah awal kita ke depan bagaimana bisa akhirnya yang disebut dengan adanya reformasi birokrasi itu muncul dari sekarang, bukan karena adanya perubahan daripada sistem, tapi adalah akhirnya kita melihat kualitas dan output daripada para birokrasi itu adalah karena mereka mempunyai kemampuan multidimensi dan multi pengetahuan dan menghasilkan SDM yang unggul dan kompetitif. Dan yang penting adalah bagaimana Indonesia ini nanti menghadapi Indonesia Emas ini akhirnya menghasilkan sumber daya manusia yang bisa saja bukan go nasional tapi go global. Harapan saya Stipan ini bisa menghasilkan SDM yang go nasional dan go global secara kompetisi, akhirnya Indonesia menjadi Indonesia Emas, Indonesia maju, dan Indonesia sejahtera. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan kehadiran Bapak narasumber di sini, dan saya ucapkan selamat siang dan sukses.